Dalam naskah Mertasinga diceritakan bahwa penjajah Belanda yang datang ke tanah Jawa adalah keturunan dari bangsa Jawa itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk membalas dendam atas sakit hati yang dialami oleh nenek moyangnya yang juga berasal dari Jawa. Lalu siapa nenek moyang dari penjajah ini jika dikatakan keturunan dari Jawa? Dan bagaimana kisah asal mula terjadinya perselisihan yang menyebabkan nenek moyang mereka kemudian sakit hati dan ingin membalas dendam? Temukan jawabannya bersama Tinta Pena di Anong-Anong TV. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan bantu kanal ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dikisahkan di Tatar Pasundan terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Talaga. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Pucuk Umun. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Dewi Mandapa. Kerajaan Talaga ini adalah kerajaan terakhir yang berasal dari Trah Pajajaran yang didirikan untuk kembali membangkitkan kejayaan Pajajaran sebelum ditundukkan oleh Cirebon dan Banten. Diceritakan, ketika kerajaan Talaga diserang oleh Cirebon untuk ditaklukkan, Dewi Mandapa, adik dari Raja Pucuk Umun, berhasil melarikan diri pergi meninggalkan kerajaan Talaga. Dalam pelariannya, Dewi Mandapa terus menyimpan api dendam dalam hatinya kepada Kesultanan Cirebon, khususnya kepada Sunan Gunung Jati. Dia bertekad akan membalaskan dendamnya kepada Cirebon yang telah menghancurkan kerajaannya. Untuk mewujudkan cita-citanya, Dewi Mandapa lalu pergi ke Gunung Padang untuk melakukan tapa brata guna meminta petunjuk agar dendamnya kepada Cirebon dapat terbalaskan. Siang malam dia melakukan tapa brata di bawah pohon pucung atau pinang yang dijalari pohon sirih. Tak terasa, sudah 1 tahun lebih dia melakukan semedi di sana. Dan pada suatu malam, dalam tapa bratanya, dia mendapatkan bisikan gaib yang berkata, "Hai Dewi Mandapa, apabila ada daun sirih yang jatuh tepat di depanmu, maka bangunlah dari tapamu, kemudian makanlah daun itu. Niscaya dengan itu keturunanmu akan membalaskan dendammu pada anak cucunya Sunan Gunung Jati." Mendengar wangsit dari bisikan gaib itu, Dewi Mandapa tersenyum bahagia. Sebentar lagi, apa yang dia inginkan menjadi kenyataan. Tak berapa lama setelah dia membuka matanya, dilihatnya ada daun yang jatuh tepat di depan sila tapanya. Lalu tanpa berpikir panjang, Dewi Mandapa langsung memakan daun tersebut, seperti perintah dari bisikan yang dia dengar dalam tapanya. Ajaib, setelah memakan daun tersebut, Dewi Mandapa tiba-tiba mengandung. Singkatnya, setelah masa kelahiran tiba, Dewi Mandapa melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik, yang diberi nama Dewi Tanuran Gagang. Nama itu ia berikan karena memang anak yang dilahirkannya berasal dari daun atau tanduran dalam bahasa Sunda. Seiring berjalannya waktu, Dewi Tanuran Gagang semakin beranjak dewasa. Kecantikan parasnya bersinar seperti rembulan yang menerangi malam. Dan kecantikannya terkenal di seluruh penjuru negeri. Saking terkenalnya,
berita tentang kecantikan Dewi Tanuran Gagang sampai juga akhirnya ke telinga Pangeran Jayakerta yang bernama Raja Lahut. Raja Lahut tertarik kepada Dewi Tanuran Gagang dan berniat melamar perempuan cantik itu untuk dijadikan istri dari putranya yang bernama Pangeran Tlutur. Diceritakan, Dewi Tanuran Gagang akhirnya berhasil dipersunting oleh Pangeran Tulur. Tetapi kejadian di luar nalar terjadi saat Pangeran Tlutur hendak menggauli istrinya. Dari dalam kemaluan Dewi Tanuran Gagang mengeluarkan api yang menyala-nyala dan sangat panas. Dan karena hal itu, Dewi Tanuran Gagang kemudian diserahkan kepada Pangeran Sabakingkin. Hal yang sama kembali dialami oleh Pangeran Sabakingkin saat hendak menggauli Dewi Tanuran Gagang. Karena hal itu juga, kemudian Dewi Tanuran Gagang diserahkan pada Raja Mataram. Namun, hal yang sama terjadi lagi pada Dewi Tanuran Gagang sampai-sampai Sang Sultan Mataram hendak membunuhnya. Namun hal itu urung dilakukannya. Dan atas saran dari salah seorang penasehatnya, Dewi Tanuran Gagang lalu diserahkan kepada pedagang dari Belanda. Dan karena itu, Sultan Mataram diberi hadiah 3 buah meriam. 3 meriam tersebut, 1 dipakai oleh Mataram sendiri yang diberi nama meriam Sapu Jagat. 1 meriam lagi diberikan kepada Cirebon dan diberi nama meriam Si Antu. Sedangkan satunya lagi diserahkan pada Pangeran Jayakerta yang diberi nama meriam Si Amuk. Dikisahkan, melalui pedagang Belanda tersebut, kemudian Sang Dewi diperjualbelikan di Eropa. Di Eropa, Sang Dewi berganti-ganti tuan, sebab hal serupa selalu terjadi ketika ia hendak digauli. Sampai suatu ketika, ada seorang Belanda yang tinggal di Inggris yang bernama Raja Ngaldiwasa, yang kemudian dapat berhasil menggaulinya. Dan dari keduanya kemudian lahir keturunan yang di kemudian hari datang ke tanah Jawa sebagai penjajah yang dikenal dengan nama VOC yang menjajah Sunda Kalapa hingga Kesultanan Cirebon. Demikianlah kisah mengenai Dewi Mandapa, nenek moyang VOC, penjajah di tanah Indonesia. Sedikit catatan dari kami, mungkin cerita ini bukanlah kisah yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi, kisah ini hanyalah sebuah cerita kiasan terhadap peristiwa tertentu, namun dikisahkan dengan model cerita, sebagaimana banyak terjadi pada kisah-kisah yang dituliskan oleh para pujangga di tanah Jawa. Dan mudah-mudahan di lain waktu, kami dapat menceritakan kepada sedulur semua tentang apa makna sebenarnya dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Salam Meduluran.